Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal dan pembahasan SKB CPNS di bidang kesehatan dengan materi pembahasan tentang PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi diatur dalam Permenkes nomor A. Permenkes nomor 12 tahun 2012, B. Permenkes nomor 9 tahun 2014, C. Permenkes nomor 8 tahun 2015, D. Permenkes nomor 46 tahun 2015, atau E. Permenkes nomor 27 tahun 2017. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Permenkes nomor 27 tahun 2017. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya. Untuk opsi A, Permenkes nomor 12 tahun 2012 ini mengatur tentang akreditasi rumah sakit. Untuk opsi B, Permenkes nomor 9 tahun 2014 ini mengatur tentang klinik. Untuk opsi C, Permenkes nomor 8 tahun 2015 ini mengatur tentang program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Sedangkan untuk opsi D, Permenkes nomor 46 tahun 2015 ini mengatur tentang standar akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah ruang lingkup Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pencegahan dan pengendalian infeksi, kecuali A. Dinas Kesehatan, B. Rumah sakit, C. Puskesmas, D. Klinik, atau E. Praktek mandiri tenaga kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Dinas Kesehatan. Berdasarkan pasal 2 Permenkes nomor 27 tahun 2017, ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi pelaksanaan PPI di fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek mandiri tenaga kesehatan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan PPI. Berikut ini yang merupakan penerapan PPI adalah A. Penerapan hidup bersih dan sehat, B. Pembiasaan cuci tangan, C. Penggunaan APD yang sesuai, D. Penggunaan antimikroba secara bijak, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Penggunaan antimikroba secara bijak. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan PPI. PPI, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan melalui penerapan yang pertama, prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. Kedua, penggunaan antimikroba secara bijak. Dan yang ketiga, bundles. Di sini yang dimaksud bundles adalah sekumpulan praktik berbasis bukti sahih yang menghasilkan perbaikan proses pelayanan kesehatan bila dilaksanakan secara kolektif dan konsisten. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan PPI. Pelaporan tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan secara berkala setiap A. 2 bulan,
B. 4 bulan, C. 6 bulan, D. 8 bulan, atau E. 1 tahun. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Setiap 6 bulan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Permenkes nomor 27 tahun 2017, berdasarkan sumber infeksinya, infeksi dapat berasal dari A. Berasal dari masyarakat dan berasal dari rumah sakit. B. Berasal dari bakteri dan berasal dari virus. C. Berasal dari manusia dan berasal dari bukan manusia. D. Berasal dari makhluk hidup dan berasal dari zat tidak hidup. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Berasal dari masyarakat dan berasal dari rumah sakit. Berdasarkan sumber infeksi, maka infeksi dapat berasal dari masyarakat atau komunitas atau community acquired infection, atau dari rumah sakit atau healthcare associated infection. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah jenis healthcare associated infection yang sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, kecuali A. Ventilator associated pneumonia. B. Infeksi aliran darah. C. Infeksi saluran cerna. D. Infeksi saluran kemih. Atau E. Infeksi daerah operasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Infeksi saluran cerna. Jenis health yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit, mencakup yang pertama, ventilator associated pneumonia, yang kedua, infeksi aliran darah, yang ketiga, infeksi saluran kemih, dan yang keempat, infeksi daerah operasi. Kita lanjut ke soal nomor 7. Menjaga kebersihan tangan adalah salah satu langkah dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Berikut ini yang bukan termasuk indikator kebersihan tangan adalah A. Sebelum kontak pasien. B. Sebelum tindakan aseptik. C. Setelah kontak darah dan cairan tubuh. D. Setelah kontak lingkungan pasien. Atau E. Setelah kontak keluarga pasien. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Setelah kontak keluarga pasien. Indikator kebersihan tangan meliputi yang pertama, sebelum kontak pasien, yang kedua, sebelum tindakan aseptik, yang ketiga, setelah kontak darah dan cairan tubuh, dan yang keempat, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam 6 langkah cuci tangan, langkah yang kelima adalah A. Gosok kedua telapak tangan. B. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. C. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. D. Gosok jari-jari sisi dalam dengan tangan saling mengunci. Atau E. Gosok ibu jari memutar dalam genggaman. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Gosok ibu jari memutar dalam genggaman. Oke, berikut ini adalah 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Langkah yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah yang keempat, gosok jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Dan langkah yang keenam, gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Gambar di samping adalah salah satu logo yang berada pada limbah medis yang memiliki arti A. Radioaktif, B. Benda tajam, C. Sangat infeksius, D. Tidak berbahaya, atau E. Limbah cair. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Sangat infeksius. Berikut ini ada beberapa lambang yang ada pada limbah medis beserta keterangannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan infeksi di pelayanan kesehatan adalah kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai tambahan kewaspadaan standar yang dilaksanakan sebelum pasien didiagnosis dan setelah terdiagnosis jenis infeksinya. Berikut ini yang bukan termasuk jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi adalah A. Melalui kontak, B. Melalui droplet, C. Melalui udara, D. Melalui common vehicle, atau E. Melalui lingkungan. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Melalui lingkungan. Kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagaimana tambahan kewaspadaan standar yang dilaksanakan sebelum pasien didiagnosis dan setelah terdiagnosis jenis infeksinya. Jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui kontak. Yang kedua, melalui droplet. Yang ketiga, melalui udara. Yang keempat, melalui common vehicle. Dan yang kelima, melalui vektor. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang akan ujian SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.